Pendekatan dalam penelitian kualitatif. A. Pengantar. Terkait sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkapkan, memahami, menggali, mendekati subjek penelitiannya. Sejak awal, peneliti harus mampu menentukan pendekatan yang akan perubahan tetap dimungkinkan. Bila mana ibarat memancing, ukuran mata kail harus sudah dipilih dari awal terkait jenis atau ukuran ikan apa yang mau dipancing atau yang ada di perairan tersebut. Tapi umpan yang dapat diganti atau ditukar. Mata pancing adalah pendekatan, umpan adalah teknik wawancara, dan sebagainya. Beberapa pendekatan penelitian dalam kualitatif adalah studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, grounded theory, biografi, dan lain sebagainya. B. Studi kasus adalah kajian tentang pengalaman personal yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Kasus adalah suatu sistem yang terbatas, a bounded system, Louis Smith 1978. Terbatas tidak harus rumit, tapi pasti unik. Studi kasus adalah proses mengkaji kasus. Hasil akhirnya adalah hasil dari proses pengkajian. Studi kasus akan berfokus pada kasus-kasus ekstrim atau extraordinary. Unit analisisnya adalah kasus itu sendiri. Dapat berupa satu individu maupun beberapa individu yang memiliki kasus yang serupa. Contoh, para pelaku teror bom Bali. Jenis studi kasus: intrinsic case study dan instrumental study. Intrinsic case study ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu. Kasus ini menarik minat peneliti sehingga diperlukan penggalian data untuk memahaminya secara detail. Tujuannya bukan untuk memahami konstruk abstrak atau fenomena umum tertentu, bukan untuk merumuskan suatu teori. Sedangkan instrumental study digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini kasus bukan minat utama, kasus memainkan peranan suportif yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Sering digunakan untuk mencari kesamaan atau pola dari sebuah peristiwa yang sering muncul atau berulang. Istilah etnografi berasal dari kata etno yang artinya bangsa dan grafim yang artinya menguraikan. Etnografi yang berakar dari antropologi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami cara orang-orang dalam satu komunitas berinteraksi dan yang teramati dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia yang berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memahami rumpun manusia. Dalam hal ini, etnografi berperan dalam menginformasikan teori-teori ikatan budaya, menawarkan suatu strategi yang baik untuk menemukan teori grounded. Etnografi ditujukan guna melayani manusia, yakni menyuguhkan problem solving bagi permasalahan di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk ilmu. Ciri-ciri etnografi: 1. Observatory partisipan yaitu sebagai teknik pengumpulan data. File node memegang peranan penting. Ciri-ciri etnografi: 1. Observatory partisipan, yakni sebagai teknik pengumpulan data. 2. File node memegang peranan penting jangka waktu penelitian yang relatif lama, berada dalam setting tertentu. Wawancara yang mendalam dan tak terstruktur serta mengikutsertakan interpretasi penelitinya. 3. Grounded theory bertujuan menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory adalah
pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa dipelajari. Digunakan oleh peneliti yang tidak ingin memiliki asumsi atau dugaan awal terhadap pertanyaan penelitiannya. Digunakan untuk penelitian yang terkendala oleh keterbatasan referensi atau acuan. Digunakan untuk peneliti yang ingin mengembangkan sebuah teori berdasarkan hasil temuannya nanti. Sangat membutuhkan waktu dan melewati sebuah proses, membutuhkan pengalaman sehingga sering digunakan oleh para